Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baiknya kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Itu kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar, di mana tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi sifat perpangkat pada perpangkatan. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil perpangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang ketiga yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Nah, minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat di mana pada minggu kemarin kita sudah mempelajarinya. Bilangan berpangkat ini merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyelesaikan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan. Serta penyebutan suatu di mana bilangan berpangkat ini merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, untuk selanjutnya yang kemarin kita sudah mempelajari tentang yang pertama jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang kedua yaitu sifat-sifat. Yang ketiga yaitu operasi hitung. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat, dan operasi hitung bilangan berpangkat. Di mana pada operasi hitung bilangan berpangkat ini terdapat sifatnya yaitu yang A, sifat perkalian,
bilangan berpangkat. Di mana rumusnya yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Nah, ini merupakan sifat perkalian bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, selanjutnya yaitu yang B, sifat pembagian bilangan berpangkat. Nah, di mana rumusnya yaitu A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Nah, ini adalah rumus dari atau bentuk umum dari sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan membahas poin yang C, poin yang ketiga yaitu C, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Sifat pada hari ini kita akan membahas tentang sifat pemangkatan bilangan berpangkat, di mana bentuk umumnya yaitu A pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali N. Nah, ini adalah rumus dari sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk contoh untuk yang materi yang C, yaitu yang contohnya. Ini contoh dari sifat pemangkatan bilangan berpangkat, di mana contohnya itu pemangkatan satu berpangkat yaitu 5 pangkat 3 pangkat 2, yang kedua 2 pangkat 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 2 pangkat 3. Nah, di sini kita akan mencari hasil dari perkalian dari soal ini. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 dengan cara bentuk perkalian berulang. Nah, di sini 5 pangkat 3, kemarin sudah kita pelajari bentuk perpangkatan, yaitu 5 pangkat 3 ini bentuknya perkalian berulangnya yaitu 5 dikali 5 dikali 5. Nah, di sini terdapat dipangkatkan lagi 2. Berarti di sini pangkatkan 2. Nah, 5 kali 5 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, inilah bentuk perkalian berulang, di mana 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 itu dipangkatkan 2, yaitu 5 kali 5 kali 5 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, hasilnya kita jumlahkan berapa kali 5 dalam soal ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi hasil dari perpangkatan 5 pangkat 3 pangkat 2 ini yaitu 5 pangkat 6. Nah, kesimpulannya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu A-nya itu 5 dipangkat M-nya ini 3 dikali dipangkatkan N yaitu 2. Itu sama dengan 5
5A pangkat M dikali N, yaitu 5 pangkat 3 dikali 2. Dapatkan hasil 5 pangkat 6. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 5 pangkat 6. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya dengan cara yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dituliskan terlebih dahulu. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2 dipangkatkan 3. Itu sama dengan 2 kali 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 kali 2. Kita keluarkan dari tanda kurung, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Mendapatkan hasil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2 pangkat 6. Dengan cara yang sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu 5 2 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, silakan kerjakan untuk soal yang ketiga, yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan masih di sifat pemangkatan bilangan berpangkat, yaitu menentukan hasil pemangkatan bilangan yang berbasis sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu menentukan hasil pemangkatan bilangan yang dengan basis yang sama. Menentukan hasil pemangkatan bilangan dengan basis yang sama. Nah, caranya itu hampir sama dengan dua materi kita sebelumnya, yaitu sifat perkalian. Sifat perkalian tadi rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat N tambah N. Dan rumus pembagian A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pembagian A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat N dikurang N. Nah, kita ambil contohnya. Contoh yaitu 8, yang contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu 8 pangkat 8 per 9 dikali 8 pangkat 4 per 9. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini basisnya sama. Basisnya sama, yaitu 8. Dan perpangkatannya yang berbeda. Nah, di mana kalau basisnya sama, itu kita dapat menggunakan, kalau kalian kita gunakan rumus yang ini, yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Nah, basisnya sudah sama, yang kalau kita selesaikan yaitu 8 sama dengan A, yaitu 8 pangkatkan 8 per 9 perkalian itu ditambah 4 per 9 sama dengan 8. Kita jumlahkan 8 per 9 ditambah 4 per 9, yaitu 12 per 9. Nah, bentuk ini dapat kita sederhanakan. 8 ini bentuk pangkatannya yaitu 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, sama dengan 8 ini kita ubah ke bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat
Nah, kita kalikan dengan 12/9. Nah, bentuk ini kita gunakan rumus yang tadi. Rumus yang ketiga, yaitu sama dengan 2/3 kali 12/9. Nah, ini kita selesaikan, kita sederhanakan terlebih dahulu. 9 dibagi 3 dapat 3, 12 dibagi 3 itu mendapatkan 4. Nah, yaitu 2/4. 2/4 ini sama dengan 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8, dan dikali 2 itu 16. Nah, inilah hasil dari soal yang pertama. Nah, kita coba soal satu lagi. Soal yang kedua, nah yaitu 9 pangkat 6/4 dikali 3/4/2. Nah, di sini kita memiliki basis yang berbeda. 9 dan di sini 3. Nah, cara penyelesaiannya, yang terlebih dahulu salah satu dari soal ini kita ubah menjadi basis supaya basisnya itu sama. 9 ini dapat kita ubah ke bentuk perpangkatan, yaitu 3 dipangkat 2. 3 dikali 3, 9. Nah, kita selesaikan. 9 ini kita ubah jadi 3/2 kali 6/4 dikali 3/4/2. Nah, kita sederhanakan sama dengan 2 kali 6/4 dikali 3/4/2 dapat 2 sama dengan 3/6/2 bisa disederhanakan terlebih dahulu. 6/4 dapat 2, dapat hasilnya 3/6/2 dikali 3/4/2. Kita sederhanakan dengan menggunakan rumus yang pertama juga, yaitu 3/6/2 ditambah 4/2 sama dengan 3/10/2. 3/10/2 ini kita sederhanakan lagi, mendapatkan hasilnya yaitu 3/5. Nah, sama dengan 3/5, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Untuk mendapatkan hasil 243. Nah, ini hasil dari soal yang pertama. Nah, sampai sini paham? Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini merupakan suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Di mana materi yang pertama yaitu sifat perkalian bilangan bulat dengan rumus A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Dan sifat pembagian bilangan berpangkat yaitu A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Nah, selanjutnya yang ketiga, sifat pemangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali M. Nah, materi terakhir yaitu menentukan hasil pemangkatan bilangan dengan basis yang sama. Di mana cara pengerjaannya kita lihat terlebih dahulu dalam soal apakah basisnya sudah sama atau belum. Nah, kalau sudah basisnya sudah sama, maka kita dapat menggunakan ketiga rumus tadi, perkalian, pembagian dengan sama juga dengan pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, sampai sini paham? Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk lebih pahamnya, silahkan ke
kerjakan soal-soal berikut. Nah, itulah soal-soal yang harus dikerjakan supaya materi tentang bilangan berpangkat ini dapat dipahami. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.